Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan merupakan penyajian fakta tentang rekaman pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi di dalam laporan hasil kegiatan, isinya memaparkan atau menjelaskan fakta-fakta yang ada selama pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, manfaat dari laporan hasil kegiatan yakni sebagai laporan pertanggungjawaban. Lalu, sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi, laporan hasil kegiatan ini dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Misal, pada tahun ini kalian mengadakan kegiatan pensi. Lalu, tahun berikutnya akan mengadakan pensi juga. Nah, ketika kalian akan melaksanakan pensi kembali, kalian bisa melihat laporan hasil kegiatan pensi pada tahun sebelumnya. Nah, dari sana kalian bisa melihat mana kegiatan yang bisa kalian lanjutkan atau mana kegiatan yang bisa kalian revisi untuk perbaikan programnya, seperti itu. Lalu, sebagai dokumen atau arsip kegiatan dan sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai sumber pengalaman orang lain, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dan sebagai alat untuk melakukan pengawasan serta dokumen yang digunakan untuk bahan ajar. Jadi laporan hasil kegiatan yang sudah disusun bisa juga dibuat sebagai bahan ajar atau media pembelajaran ketika kalian akan mempelajari suatu kegiatan yang sama atau mirip dengan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu, jenis laporan itu ada berbagai macam. Jika dilihat dari segi isinya, berarti kalian melihat dulu laporan ini isinya tentang apa. Jika laporan tersebut memaparkan suatu kegiatan, maka itu disebut laporan kegiatan. Tetapi ketika laporan tersebut memaparkan hasil penelitian, maka itu disebut sebagai jenis laporan hasil penelitian. Nah, banyak jenisnya jika dilihat dari isinya, yakni ada yang namanya jenis laporan kegiatan, laporan hasil seminar, laporan hasil penelitian, laporan keadaan, laporan kejadian, laporan perjalanan, dan laporan hasil rapat. Nah, selain dilihat dari isinya, ada juga jenis laporan dilihat dari fungsinya atau kegunaannya. Yang pertama itu ada laporan informatif, yakni laporan yang memberikan informasi pada khalayak yang bisa ditulis di media massa. Jadi, laporan tersebut fungsinya atau kegunaannya untuk memberikan informasi. Lalu ada lagi laporan pertanggungjawaban, yakni laporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan. Nah, dilaporkannya kepada siapa atau pertanggungjawaban kepada siapa, yakni kepada atasan misalnya, atau seseorang yang telah menugaskan kepada kita untuk membuat laporan hasil kegiatan. Yang ketiga ada laporan rekomendasi, yakni laporan penilaian seseorang terhadap suatu hal. Misal ada laporan penilaian terhadap objek wisata misal. Objek wisata tersebut dinilai dari berbagai sudut pandang oleh seseorang, kemudian dibuatlah laporannya. Laporan tersebut nanti dibaca oleh orang-orang, lalu orang-orang tersebut bisa melihat kira-kira tempat tersebut bagus gak dibuat untuk rekomendasi rekreasi dan lain sebagainya. Yang terakhir ada laporan analitis, yakni laporan yang memuat informasi dan memberikan penilaian dari hasil yang dilaporkan. Kemudian
Laporan hasil kegiatan strukturnya seperti laporan pada umumnya, diawali oleh pendahuluan, lalu isi, kemudian penutup. Nah, di bagian isi pokok laporan hasil kegiatan atau bagian-bagian penting, bagian-bagian utama dari suatu kegiatan biasanya berisi 6 hal berikut. Yakni ada jenis kegiatan yang dilakukan, waktu pelaksanaan kegiatan, pesertanya siapa yang terlibat, lalu tujuan pelaksanaan kegiatannya untuk apa, proses berlangsungnya kegiatan seperti apa, juga hasil kegiatannya. Nah, di dalam laporan hasil kegiatan biasanya memuat fakta dan opini. Nah, kita lihat dulu perbedaan antara fakta dan opini. Fakta itu adalah suatu hal atau keadaan yang benar-benar terjadi. Beda halnya dengan opini. Opini itu adalah pendapat, perkiraan, pikiran, atau anggapan yang berkaitan dengan suatu hal yang terjadi. Jadi hanya sebatas anggapan kalau opini. Belum tentu terjadi. Nah, kalau fakta itu biasanya berupa gambar, waktu, peristiwa yang terjadi, tabel, grafik, dan data statistik. Lebih konkret, sementara opini itu hanya sebatas ajakan, nasihat, harapan, tanggapan, kritik, dan saran. Jadi fakta itu bersifat objektif, sementara opini bersifat subjektif. Nah, biasanya fakta itu akan banyak ditemukan di bagian isi pokok laporan kegiatan. Di sana ada waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pesertanya, prosesnya, dan lain sebagainya. Sementara opini itu biasanya berisi harapan. Contoh, misal ada kalimat di dalam laporan hasil kegiatan itu seperti ini. Kegiatan kunjungan kerja dan industri SMAN 1 Parungkuda dilaksanakan pada 20 September 2020. Nah, berarti itu merupakan fakta. Di sana terdapat waktu. Kalau opini misalnya, anak muda diharapkan bisa terus belajar dan mengasah diri agar tidak tenggelam oleh perkembangan zaman. Nah, itu kan hanya sebatas harapan, tidak terjadi. Itu merupakan opini. Lalu, ragam bahasa laporan. Ragam bahasa laporan itu menggunakan ragam baku. Jadi, bahasa yang digunakannya, kalimat-kalimat yang digunakannya harus sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ragam bahasa baku ini erat kaitannya dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini berarti ejaan, penyusunan kata, penyusunan kalimat, atau penyusunan paragrafnya itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, membicarakan terkait ragam baku berarti kalimat yang digunakannya, kata-kata yang digunakannya itu harus baku, tidak boleh tidak baku. Nah, kalimat baku itu berarti kalimat yang digunakannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak terkontaminasi oleh bahasa percakapan. Beda halnya dengan kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku ini biasanya digunakan dalam bahasa percakapan dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk mengetahui kalimat baku itu seperti apa, di sini ada ciri-ciri kalimat baku. Yang pertama, bukan bahasa percakapan. Contohnya, ada kata mengapa dan kenapa. Nah, mengapa itu merupakan kata baku, sementara kenapa itu tidak baku, karena kenapa itu digunakan dalam bahasa percakapan dan tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian, tidak terpengaruh bahasa daerah.
Contohnya, kata siapa, lalu terpengaruh oleh bahasa Betawi misalnya menjadi siape, itu jangan digunakan dalam bahasa laporan. Kemudian, tidak terpengaruh bahasa asing. Misalnya, ada frasa waktu lain, ada lagi lain waktu. Jika dilihat seperti benar kedua-duanya, tetapi lain waktu itu tidak baku. Mengapa? Karena sudah terkontaminasi oleh struktur bahasa lain, yakni bahasa Inggris. Kalau waktu lain itu baku karena strukturnya benar, yakni diterangkan, menerangkan. Waktu diterangkan, lain menerangkan. Itu aturan bahasa Indonesia. Sedangkan aturan bahasa Inggris itu menerangkan, diterangkan. Lain waktu. Seperti itu. Atau contoh jelasnya untuk aturan diterangkan, menerangkan atau menerangkan, diterangkan. Ada baju putih. Di bahasa Indonesia kan baju putih. Diterangkan, yang diterangkannya baju, menerangkan bahwa baju itu berwarna putih. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, jadi white dulu di depan, jadi menerangkan, diterangkan. Kemudian sesuai dengan konteks kalimatnya, jadi kata-kata yang digunakannya itu harus sesuai dengan konteks kalimatnya apa. Lalu tidak boleh rancu. Kemudian tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu adalah koreksi yang berlebihan, yang seharusnya tidak usah dikoreksi, udah biarkan seperti itu, tapi malah dikoreksi dan menimbulkan atau membuat kata baru, memunculkan kata baru. Contoh, di dalam bahasa Indonesia yang baku itu adalah kata insaf. Nah, karena kata insaf ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab, terkadang muncul kata insyaf. Kenapa? Karena mengoreksi atau melihat dari bahasa aslinya. Kata insaf dalam bahasa Arab itu menggunakan syaf, pakai shin. Jadi insyaf. Tapi sebenarnya tidak perlu, karena yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang sudah dibakukan itu adalah kata insaf. Kemudian, imbuhan dinyatakan eksplisit. Jadi imbuhannya harus dimunculkan atau ditampilkan. Contoh, saya meminum susu. Itu kalimat baku, tapi yang sering digunakan saya minum susu. Itu bahasa percakapan atau tidak boleh karena imbuhan me-nya atau prefiks me-nya tidak dimunculkan. Jadi di dalam laporan, di dalam bahasa laporan, imbuhannya harus dimunculkan secara eksplisit. Kemudian yang terakhir, bukan pleonasme. Pleonasme itu apa? Yakni mengandung arti berlebihan. Nah, dalam bahasa laporan jangan sampai mengandung arti yang berlebihan. Contohnya, para peserta didik sedang mengerjakan tugas. Nah, para peserta didik itu pleonasme, artinya berlebihan. Mengapa? Karena cukup saja dengan menggunakan peserta didik. Tidak usah ditempeli kata para. Itu menjadi berlebihan. Jadi seperti itu bahasa-bahasa yang harus digunakan dalam laporan. Ketika kalian akan menulis laporan, kalian harus memperhatikan secara detail, secara baik bahasa-bahasa yang dipakainya. Jangan sampai menyalahi aturan atau menyalahi ciri-ciri dari kalimat baku. Seperti itu. Nah, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Nanti untuk contohnya akan Ibu lampirkan. Kalian silakan pelajari baik materinya maupun contohnya. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan bisa ditanyakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.